طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan pembacaan kita kepada kitab Ayyuhal Walad, karya dari Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala, seorang ulama yang luar biasa ketokohannya, wafat pada tahun 505 Hijriyah. Nah, bahwasanya kemarin kita telah membaca beragam macam nasihat dari beliau, ya, terkait ilmu yang banyak tanpa amalan. Itu tidaklah menjadikan diri kita sebagai orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ilmu dan amal ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan dia adalah satu kesatuan yang kokoh. Karena ilmu nanti kaitannya dengan iman, maka keimanan dan amalan harus berbanding lurus. Tidak boleh mengalahkan satu dengan yang lainnya. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang niat, ya, tentang niat. Di dalam kotak kecil ini, ya, kita baca daruratu tahririn niyati fi talabil ilmi, insyaallah. Ya, urgensi dari membebaskan niat dalam menuntut ilmu. Membebaskan niat di sini maksudnya adalah bebas dari segala penyakit hawa nafsu, bebas dari segala penyakit iri, bebas dari para penyakit hasad, dan bebas dari seluruh penyakit-penyakit dengki. Nah, karena ketiga penyakit itu adalah penyakit yang sangat mematikan, yang bisa membusukkan hati seorang manusia. Dan seorang dai, seorang penuntut ilmu, ini adalah orang-orang yang sering kali dihampiri oleh penyakit-penyakit ini. Dan kebanyakan memangnya adalah dari mereka. Ya, mereka yang terkenanya. Ya, nah, maka haruslah kita sebagai seorang penuntut ilmu, nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik, agar Allah meneguhkan hati kita di atas agama Islam yang kokoh ini dan dihilangkan rasa sifat dari hasad, iri dan dengki. Qala al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala, kam min layalin ahyaitaha. Masya Allah. Ini salah satu ciri, ya, tanda seorang penuntut ilmu, yaitu menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, ya, melaksanakan salat sebagai tambahan di sana, yakni salat tahajud, kemudian diisi waktu malamnya dengan membaca Al-Quran, dilanjut mengulang, memurajaah pelajaran yang telah dia pelajari atau yang akan dia pelajari. Nah, betapa banyak kam di situ, ya. Kam di situ dia khobariyah, maknanya taksir. Jadi kita terjemahkan berapa banyak, ya, dari malam-malam ahyaitaha yang telah kamu hidupkan. Nah, bitikroril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu, wa mutala'atil kutubi, dan menelaah kitab-kitab, wa haramta ala nafsika, dan engkau halangi dirimu, nah, untuk tidur. Dan ini Masya Allah,
Dan memang sudah sepatutnya dan selayaknya seorang penuntut ilmu seperti ini. Tidak lagi memperbanyak waktu tidurnya. Sebagaimana wasiat dari Ibnu Qayyim Jauziyah, beliau katakan ada 5 perkara yang bisa merusak hati, mufsidat, ya, mufsidatul qalbi. Ada 5, khamsah. Di antaranya adalah kasratun naum, banyak tidur. Nah, berikutnya la a'lamu ma kana al-ba'itsu fihi, masyaallah. Nah, akan tetapi saya tidak tahu apa motivasimu fi dalam melakukan hal-hal yang tadi, yakni mengulang ilmu, menelaah kitab sampai bergadang sehingga tidak ada sedikit pencelah untuk tubuh beristirahat begitu. Tapi apa niat di balik itu? Al-Imam Al-Ghazali bertanya ini, tidak menerka dan menebak, ya, karena sesuatu yang ada di dalam hati seorang tidak mungkin untuk bisa ditebak-tebak sebegitu saja. Nah, kemudian beliau langsung berikan nasihat. In kana niyyatu naila aradid dunya. Jikalau niatmu itu naila untuk mendapatkan arad, perbendaharaan ad-dunya, dari dunia, ini qalil, sedikit. Wa jazba hutamiha, dan untuk mendapatkan sesuatu yang menarik, ya, hutamiha, dari keuntungan-keuntungan dunia. Wa tahsila manasibiha, dan juga, ya, untuk mendapatkan manasibiha, pangkat kedudukan dunia. Kemudian wal mubahata, untuk berbangga. Jikalau hal tersebut hanya untuk berbangga, main bangga-banggaan alal aqran, di hadapan teman, wal amsal, ya, sama teman, kawan, tentunya kata beliau di sini, fawailun laka, maka celaka kamu kalau niatnya salah hanya untuk banggain diri, ya, kemudian untuk mendapatkan perbendaharaan dunia, untuk hanya sekedar dapat cuan, ya, duit banyak. Nah, di antara para penuntut ilmu terlebih di zaman sekarang, ini yang harus kita waspadai bersama dan kita melatih jiwa dan diri kita. Terkadang pekerjaan sebagai seorang dai sudah menjadi suatu pekerjaan pada umumnya. Nah, terlihat mendapat bayaran sekian dan sekian, akhirnya banyak yang terburu-buru dalam belajar, kemudian cepat dalam tasadur, tampil di tengah masyarakat. Ya. Kalau niatnya itu baik dan benar, nah, lah bahasa selama dia berbicara dalam kapasitasnya dan dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kan tapi terkadang terdorong dari hal-hal yang lain, seperti ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi yang berlebih. Ini yang luar biasa. Akhirnya ketika keuntungan dan fokusnya itu telah ditempatkan kepada yang satu, yakni hanya dunia yang sifatnya fana, bukan untuk Allah yang baqa, bukan untuk akhirat yang memang kekal bisa menyelamatkannya jikalau dia ikhlas. Tapi ini dunia yang dia cari. Nah, ya, maka hal tersebut akan menimbulkan apa? Hasad. Penyakit-penyakit hati akan mudah muncul di sana. Dimulai dari iri, dengki, kemudian apa? Hasad, hasad sesama dai, hasad sesama para penuntut ilmu. Nah, berikutnya, nasihat yang berikutnya, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan,
Wa in kana qasduka fihi. Nah, ini kalau benar niatnya. Jikalau maksud tujuanmu di dalam melakukan, ya, menuntut ilmu, mengulang-ulang ilmu, menelaah banyak kitab sampai, ya, bela-belain begadang untuk belajar. Nah, kalau niat tujuannya itu untuk ihya asy-syariati, menghidupkan syariat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia belajar mengisi ilmunya untuk menegakkan agama Allah, membela sunnah-sunnah Rasulullah, ya, di tengah hegemoni kesyirikan banyak tersebar, ya, dan sunnah-sunnah Rasulullah banyak dipelintir. Nah, maka dia hidupkan ilmu tersebut dengan dia apa? Habiskan waktunya untuk belajar. Nah, dan niat yang benar. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali berikutnya? Dan niat tersebut untuk tahdziba akhlakika. Nah, ini Masya Allah. Dan di antara kita belajar, kita menuntut ilmu, harus ada tujuan ini. Untuk menyucikan, mengurus akhlak kita. Ya, akhlak itu adalah puncak tertinggi. Ya, capaian yang digapai oleh penuntut ilmu, oleh seorang alim. Jikalau dia telah menjadi seorang alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fatir, ya kan? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kata Allah. Sesungguhnya tiada lain di antara hamba-hamba Allah itu ada yang takutnya luar biasa kepada Allah. Siapa mereka? Al-ulama. Apakah kita berpotensi untuk menjadi seorang ulama, untuk menjadi seperti dengan para ulama? Berpotensi. Al-ulama itu jamak dari alim. Ya, alim. Alim adalah orang yang belajar. Begitu. Berikutnya, ya, wa kasron nafsi, dan juga harus menjadi tujuan wa kasron nafsil amarah bisu, ya, mengalahkan jiwa yang selalu memerintah al-amarah kepada keburukan bisu, ya. Ini diantaranya kita belajar menuntut ilmu agar bisa menahan hawa nafsu kita. Nah, maka balasan yang akan didapat kita menjadi orang yang beruntung. Fatuba laka thumma tuba laka, kata Al-Imam Al-Ghazali. Nah, maka sungguh beruntung engkau, kemudian engkau beruntung. Betul, ya. Akhlak itu berbeda dengan adab. Akhlak itu adalah nilai kemuliaan yang dicapai dan didapatkan hanya bisa melalui proses ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah akumulasi, ya, antara iman dan amal soleh. Yang amal soleh itu sifatnya adalah tatbik, implementasi dalam syariat, sedangkan iman ini adalah cahaya yang mampu menyinari hati kita sehingga bisa tergerak anggota tubuh kita melakukan amal soleh. Nah, Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah, ya, ayat 2 dan 3. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Dzalikal kitabu la raiba fi. Demikianlah, ya, ada sebuah kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan dia tentunya hudalil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Menjadi pertanyaan besar oleh kita, siapa itu muttaqin? Apakah kita bisa menjadi muttaqin? Nah, muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa. Apa tanda dari orang yang bertakwa? Allah jelaskan. Ya, maksudnya di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ini iman. Ya,
Mereka adalah orang-orang yang beriman. Arti dari beriman adalah tasdik, ya. Tasdik, membenarkan dengan ucapan, meyakini dalam hati dan mengamalkan dengan jawarih, anggota badan. Wa yuqimunas shalah, kata Allah. Dan ini amalan. Nah, yang pertama didahulukan iman, kedua digandeng dengan apa? Amalan. Wa yuqimunas shalah, ya, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi akumulasi dari iman dan amal soleh akan menggapai takwa. Dan ini adalah wasiat yang sering digaungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu, ayat yang sering dibacakan di dalam khutbah Jumat sebagai pembukanya adalah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dan agar kita bisa bertakwa, kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara yang telah Allah syariatkan. Kita beribadah, di antaranya adalah dengan salat. Di surat Taha ayat 14 Allah katakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya, beribadahnya, dan caranya Allah sebutkan langsung apa? Aqimis shalah, dirikanlah salat. Kenapa salat? Iya, karena salat Allah sebut sebagai zikir. Wa aqimis salata li zikri, untuk mengingatku. Karena sejatinya kita memang ya diperintahkan untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut sebagai ulul albab. Ya, ulul albab adalah orang yang cerdas, orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dalam keadaan duduk, berdiri. Nah, ya. Maka oleh sebab itu, ya, Allah katakan orang yang betul-betul khusyuk dalam sholatnya itu adalah orang yang beruntung. Ya, di surah Al-Mu'minun. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung. Ya. Kenapa? Karena orang yang khusus sholatnya dia akan beruntung. Keberuntungan yang akan dia dapatkan adalah akhlak yang mulia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, fahsy dan munkar inilah, ya, nah, bagian akhlak buruk. Nah, orang yang akhlaknya mulia akan terhindar dari sifat ini. Inilah titik yang menjadi perbedaan antara akhlak dan adab. Adab itu adalah nilai kemuliaan yang bisa didapatkan dan digapai dari proses pendidikan dan pengajaran. Ya. Jadi orang yang kafir sekalipun jika dididik untuk beradab, maka dia akan beradab. Tapi pertanyaannya apakah dia bisa berakhlak? Tentu tidak, karena dia belum masuk ke dalam agama Islam dan dia belumlah menjadi orang yang beriman. Tetapi orang yang beriman sungguh beruntung. Dia memiliki dua potensi. Dia bisa berakhlak mulia dan bisa beradab, berbudi pekerti luhur. Nah, jadi di sini terdapat ancaman bagi orang-orang yang niatnya itu hanya untuk dunia. Bahkan di sini dikatakan, ya, al-wailu, ini ngeri. Ya. Al-wailu liman talaba dunia bil akhirah. Masya Allah. Ini celaka bagi orang yang mencari dunia dengan akhirat. Allah musta'an. Ini luar biasa. Celaka. Dia seperti orang yang menjual agamanya saja. Nah, berikutnya di sini sebuah untayan syair berisi nasihat. Walaqad saddaqa man qala, dan sungguh telah benar orang yang mengatakan syair ini. Syahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'un wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Nah, apa artinya? Ya, saharul uyun, terbukanya, terjaganya mata-mata begadang maksudnya. Al-uyun ini bukan mata-mata yang sebagaimana kita ketahui, ya, tapi mata-mata di sini mata yang banyak, mata secara hakikat.
Li ghairi wajhika du'i. Dan wajhika di sini, kaknya di sini adalah Allah tabaraka wa taala. Terbukanya terjaganya mata kepada selain atau bukan mencari ridhomu, bukan mencari ridho Allah, ya, maka doai. Apa artinya doai? Sia-sia. Wa bukauhunna, dan tangisan-tangisan kesedihan, ya, li ghairi, karena bukan fakdika, karena bukan kehilangan Allah, ini adalah air mata kebatilan. Ya. Kalau ada orang banyak dia sedih, gitu. Lagi belajar, lagi ceramah, gitu. Tapi tetap yang mendengar atau melihatnya kita harus husnuzon. Ini pelajaran yang diambil bagi orang yang bersedih di hadapan orang banyak, baik ketika menjadi imam, ketika penceramah, baik menjadi khatib, ya, sedang khutbah Jumat. Nah, agar senantiasa terus meluruskan niat, ya. Betul-betul air mata yang kita keluarkan itu sedih karena takut kehilangan Allah, ya, dan juga orang yang begadang haruslah untuk mencari ridha Allah agar tidak sia-sia segala pengorbanan yang telah dilakukan. Berikutnya, perkataan yang sungguh luar biasa di sini. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "Aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau adalah mayit." Mayit di sini adalah orang yang akan meninggal. Ya, mayyitun. Nanti beda sama maitun, ya yang disukun. Nah, beda tuh ya. Nah, wa ahbib, masya Allah ini. Wa ahbib, dan cintailah man syi'ta, orang siapapun yang kamu suka, cintailah. Fa innaka mufarikun, karena sesungguhnya engkau itu akan berpisah dengannya. Ya, dengan siapa saja yang kita cintai, kita akan berpisah dengan mereka. Wa'mal masyi'ta, dan ini, ya, wa'mal masyi'ta, dan beramalah sesukamu, beraktivitaslah apa yang kau sukai. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Ingat, sesungguhnya engkau akan dibalas, ya, terhadap apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Ini sesuai dengan apa yang Allah katakan, la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Lakum dinukum waliyadin. Ya, agama kalian agama kalian. Agama saya agama saya. Tapi ingat, Allah katakan di surah yang lain, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya yang namanya pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati, ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak di hadapan Allah. Kemudian di sini kembali kita diingatkan untuk terus beramal dan meluruskan niat. Ayyu syai'in hasiluka min tahsili ilmil kalami wal khilafi wat tibbi, na'am, wad dawawin wal ash'ar wan nujum wal arud, ya, wan nahwi wat tasrif ghaira tadi'il umri bi jalali dzil jalal. Ini sesuatu apa yang terhasilkan pada dirimu. Nah, sesuatu apa yang terhasilkan pada dirimu. Nah, min tahsili ilmil kalam, dari ilmu kalam yang telah didapatkan. Nah, di zaman dahulu ilmu kalam ini disebut sebagai ilmu akidah. Ya, ilmu kalam yang disebut, ya, pada zaman dahulu itu adalah ilmu akidah. Nah, ilmu tentang terkait i'tiqad, konsisten, kekokohan,
dalam beragama, maka sering terjadi perdebatan-perdebatan. Kemudian al-khilaf. Nah, ilmu khilaf ini adalah ilmu fikih. Karena memang ya ikhtilaf, perbedaan itu banyak terjadi di ranah fikih. Kemudian at-tibbi, ilmu kedokteran. Jadi memang ulama-ulama zaman dahulu luar biasa. Ya, setiap cabang ilmu dia pelajari sampai dengan ilmu-ilmu kedokteran. Wad dawawin. Dawawin ini adalah ilmu diwan yang sepaket dengan asy'ar, ya ilmu tentang persyairan. Ya, jadi ulama-ulama dahulu kalau belum belajar syair, nah ini belum mantap lah gitu ya. Nah, wan nujum, nah nujum di sini maksudnya bukan bintang zodiak dan yang semisalnya, tidak. Tapi di sini lebih kepada apa? Astronomi, ya, ilmu seperti tentang menentukan hilal dan yang semisalnya. Wal arud, nah arud juga ilmu tentang syair, cabang dari ilmu bahasa Arab yang membahas tentang timbangan-timbangan tertentu dalam syair. Wan nahwu wat tasrif, ya, ini nahwu sharaf. Nah, selain menyia-nyiakan umur. Masya Allah. Ini maksudnya adalah istifham ingkari nih. Jadi apa poinnya? Jika sibuk dengan ilmu-ilmu tadi, ya hanya sibuk di ilmu-ilmu tadi. Ingat ilmu yang tadi disebutkan. Nah, itu hanya sebuah apa? Wasilah yang nanti akhirnya itu harus diamalkan. Kalau nyatanya dia hanya menumpuk keilmuan di dalam pikirannya saja, menumpuk kitab-kitab saja, tapi tidak diamalkan, maka ini bukankah hal yang menyia-nyiakan umur? Bijalalin zil jalal, demi kemuliaan yang maha mulia. Nah, maka di sini dijelaskan, ma faidatul ilmi min ghairi amal. Gak ada faidahnya ilmu tanpa amalan. Begitu ya. Ini ra'aitu fi Injil. Nah, ini kisah Israiliyat yang dibawakan. Ini ra'aitu fil Injil Isa. Sungguh, aku telah membaca di dalam Injil Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Qala, beliau berkata, min sa'ati, nah, ayyudu'al mayyitu alal janazati ila ayyudu'a ala syafiril qabri. Nah, di mana mulai waktu diletakkannya si mayit, ya, alal janazah, ya, di atas jenazah itu, ila ayyudu'a ala syafiril qabri, sampai diletakkan, ya, di pinggir kubur. Nah, di pinggir kubur. Yas'alullahu, Allah subhanahu wa ta'ala, bi'azumatihi minhu, dengan keagungan darinya, bertanya, ya, arba'ina su'alan, sebanyak 40 pertanyaan. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan syariat kita. Ya, ini adalah sesuatu yang didapatkan dari syariatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Gitu. Awaluhu yaqulullah ta'ala, dari 40 pertanyaan yang akan ditanyakan. Nah, kalau kita kan 3 pertanyaan. Ya, sebagaimana yang datang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah,
Dan di antara pertanyaan, kita lanjutkan yang 40 pertanyaan ini. Ya. Allah bertanya, Abadi, wahai hambaku, toharta manzoral khalqi sinin. Kamu telah menyucikan pandangan makhluk, ya, manzoral khalqi. Bertahun-tahun sinin. Wa ma toharta manzori sa'ah. Dan engkau tidaklah menyucikan, maksudnya membersihkan pandanganku, ya, sa'ah, bersamaan pada saat itu. Jadi dia hanya sibuk memperbagus diri untuk mendapatkan pandangan orang banyak, tapi dia tidak sibuk memperbagus diri agar Allah memandang dia. Berarti apa yang dia lakukan tidak karena Allah, tapi melainkan karena orang-orang di sekitarnya, agar nanti ya bisa nanti ria, takabur, sum'ah, ujub. Nah, wa kulla yaumin, nah, wa kulla yaumin, dan bersamaan, ya, setiap hari, setiap hari, nah, nanzuru fi qalbika, ya, bersamaan pada waktu itu dia memperbagus agar dilihat oleh orang banyak. Allah itu selalu memperhatikan, ya, fi qalbika, apa yang ada pada hatimu, ya, sesuai dengan hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk rupa maupun fisik, melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada isi hati dan juga amalan. Yaqulullah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, ma tasna'u bi ghairi, apa yang kamu buat dengan selainku, ya. Wa anta makhfufun bi khairi, Masya Allah. Sedangkan engkau adalah makhluk yang selalu diliputi dengan kebaikanku. Nah ini Masya Allah. Allah sudah memberikan nikmat kepadanya. Ini benar secara makna, ya. Allah telah memberikan nikmat kepada kita, hidup sehat, ya, hati. Tapi kok kenapa setiap dia beribadah, setiap dia melakukan hal-hal kebaikan hanya untuk orang, tidak untuk Allah, ya. Apakah kita lebih takut celaan makhluk, celaan orang? Apakah kita lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan Allah? Daripada kehilangan nikmat-nikmat Allah yang sungguh lebih besar dari sebatas uang, dari sebatas, ya, perbendaharaan dunia yang lain. Bayangkan jikalau Allah takdirkan salah satu anggota tubuh dan yang semisalnya, berbagai kenikmatan sehat dicabut, kita menjadi orang yang sakit. Itu mahal sekali, ya. Ini luar biasa. Maka di sini dikatakan al-ilmu wal amalu la yanfikani. Ya. Ilmu tanpa amal, al-ilmu bila amalin jununun, wal amalu bila ilmin la yakunu. Ilmu tanpa amal itu junun, kegilaan, ya. Dan amal tanpa ilmu, ya, la yakun, enggak ada. La faidata, tidak ada faidahnya. Ya, beramal tanpa ilmu enggak ada faidahnya, sia-sia. Ya, sia-sia. Nah, begitu, ya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ilman, bahwasanya ilmu itu la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi, tidak menjauhkanmu hari ini dari maksiat. Nih, ini adalah ilmu yang
la yantafi'u bih, yang tidak bermanfaat ya. Bahwasanya ilmu yang tidak menjauhkanmu hari ini dari maksiat, gitu terjemahannya. Wala yahmiluka 'ala ta'ah, dan tidak membawamu dan tidak mengajakmu untuk taat ya kepada Allah. Nah, lan yub'iduka ghadan an nari jahannam. Masya Allah. Maka ilmu tersebut tentunya tidak akan menjauhkanmu besok dari api neraka. Ya, jikalau kita ingin ya, ada ilmu yang bisa menjauhkan kita besok dari api neraka, maka di dunia haruslah kita lihat apakah ilmu itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, apakah ilmu tersebut bisa menjauhkan kita dari maksiat. Nah, itu. Ya. Nah, faida lam ta'malil yawma, dan apabila engkau tidak beramal hari ini, walam tadaraki li ayyamil madiyah, dan kamu dan tidak pula kamu gantikan hari-hari yang lalu, taqulu ghadan, engkau berkata besok, yakni maksudnya godan di sini adalah yaumal qiyamah. Naam, farji'na na'mal salihan. Nah, sebelum terlambat. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, farji'na na'mal salihan. Maka kembalikanlah kami, niscaya kami akan beramal saleh. Nah, ini bentuk penyesalan. Ya, jangan sampai ketika di akhirat kita baru berkata kepada Allah, farji'na na'mal salihan. Gak ada artinya. Ya, maka dikatakan, ya ahmak. Ahmak artinya kemarin apa? Bodoh. Ya, wahai bodoh. Gitu ya. Nah, anta min hunak taji. Engkau itu datang dari sana, dari dunia. Engkau itu datang dari dunia. Kok malah minta dibalikin? Gitu ya. Seharusnya ketika di dunia dia beramal dengan niat yang betul, niat karena Allah. Beramal juga dengan ilmu, bukan tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan pembacaan kita pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.